Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan wa sayyidus syuhur wa ansala fihil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, begitu pula berupa nikmat kesehatan, sehingga sempatlah kita hadir di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu salat Isya secara berjamaah. Tak lupa pula mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabat dan keluarganya. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia, adapun judul ceramah saya pada malam ini yaitu Fadilah Bulan Suci Ramadan. Saya ulangi, ceramah saya pada malam ini yaitu Fadilah Bulan Suci Ramadan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia, alhamdulillah wa syukrilillah, tidak terasa kita sudah berada pada malam ke-19 daripada bulan suci Ramadan. Berarti kita telah melaksanakan ibadah puasa sebanyak 18 hari lamanya. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan sejak 1 Ramadan sampai malam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia, di dalam sebuah kitab yang bernama Durratun Nasihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-18 daripada bulan suci Ramadan, tadi malam, siapa yang melaksanakan salat tarawih tadi malam, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, di mana malaikat mengundang bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya dan ridha kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah wa syukrilillah, yang melaksanakan salat tarawih tadi malam, malaikat mengundang bahwa Allah telah ridha kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Malam ini lain lagi pahalanya, insyaallah sebentar kita laksanakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-19 daripada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, di mana Allah memberikan pahala sebanyak pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia, jadi Allah memberikan pahala kepada dan dimasukkan di dalam surga Firdaus. Alhamdulillah wa syukrilillah. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang merasa bergembira, merasa bahagia datang bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu alan niran. Allah mengharamkan tubuhnya, Allah mengharamkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Alhamdulillah wa syukrilillah, kita semua merasa bergembira, merasa bahagia datang bulan suci Ramadan. Kenapa kita merasa bergembira, merasa bahagia? Karena di dalam melaksanakan ibadah puasa kita dilipat gandakan pahalanya. Itulah sebabnya kita merasa bergembira, merasa bahagia datang bulan suci Ramadan. Nasabang kato seles surata kong kita kapo ulan Ramadan dia merasa menyesal. Maka daya inaja si kasih ulan Ramadan pole. Nade ule ma puasa, na kena ka penyakit mah.
penyakit makan, baru-baru sudah makan sahur, enapa tete arwa tete asera maluku silosi mandre, andre minapegau ye tawe. Orang yang demikian ini masih lemah imannya. Tapi kita ini merasa bergembira, merasa bahagia datang bulan suci Ramadan. Karena kita tahu persis bahwa segala amal ibadah yang dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Hadirin sidang jamaah taruh yang sama berbahagia. Rasulullah SAW membagi bulan suci Ramadan kepada 3 bahagian. Awaluhu Ramadan sediompotna Ramadan letu 10 rahmatullah pammasena puang Allah Ta'ala. Jadi engkau ma puasa dena merasa lapar, dena rasa madekah magai engkai ria maseri puang Allah Ta'ala. Jadi sediompotna Ramadan letu 10 rahmatullah napa turungi pangung masena puang Allah Ta'ala napa tak bolong-bolongi pammasena puang Allah Ta'ala lauriatan nangkai melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Wa ausatuhu Ramadan atau sifat tengah Ramadan 10 diletu 20 magfiratullah adam penai puang Allah Ta'ala. Seandainya sebelum kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan kita pernah berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita saat sekarang ini. Wa akhiru Ramadan itkum minan nar 20 sediompona letu 20 seraya rega 30 kita namardekakan puang Allah taala dari siksaan api neraka. Alhamdulillah wa syukrillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang sehingga Ramadan sampai kita di akhir Ramadan salai kita di salai Ramadan. Hadirin sidang jamaah taruh yang sama berbahagia. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak ada pahala puasa yang dia peroleh kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nauzubillah min salik. Riasanya le tak ma puasa de diandre de rinun risona ulan Ramadan na yakiari pegau tahu hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Tegain naro di makasolan riapalana pahala puasa ta. Di dalam melaksanakan ibadah puasa perlu kita hindari. Pertama, hindarilah yang namanya dusta, mabeleh, bohong, hindarilah semua karena bisa merusak pahala puasa. Yang kedua, di dalam melaksanakan ibadah puasa hindarilah namanya fitnah, mapitenaki natani akwana selesureta biasanya lena mali agagata ternyata tania lena malai rifitenari saya dia tahu wadi makasolan riapalan pahala puasa. Yang ketiga, dihindari apabila kita melaksanakan ibadah puasa yaitu mak bicara rimunri, bahasa kerennya mak gosip. Digosip si dia tahu bicara si dia tahu jatna nah dia tauna. Jadi perlu kita hindari semua ini karena bisa merusak pahala puasa. Dan selanjutnya yang perlu kita hindari yaitu melihat lawan jenis dengan syahwat. Jadi kita hindari semua yang ini karena bisa merusak pahala puasa. Daripada ngomong mendapatkan dosa, maka lebih baik diam saja. Karena diamnya orang berpuasa termasuk sikrullah. Pada itu mat damperan pelari puang Allah Ta'ala. Toma amek kok mi bawang en runtuh suki apalang. Daripada mendapatkan dosa lebih baik pergi tidur. Nari kocak karudu kilau kaki matinro. Nasabat tinro na toma puasa termasuk ibadah lor puang Allah Ta'ala. Jadi atu tomatin roen runtu apalang tapi ajak mo purana mas sempaja subuh nama tinro na iya man yuna fasa di loma dibuka de nana sempaja loro de nana sempaja ngasarat di tedui oto ni maka nana beribadah ka ye na sengustas beribadah ka de tona koro artinya kita istirahat setengah jam atau 1 jam baru kita bangun melaksanakan aktivitas kita. Hadirin sidang jamaah taruh yang sama berbahagia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, afdalus sadakati sadakatu fi Ramadan. Si decet tahu masih dekat rilalena ulan Ramadan. Kenapa di luar bulan suci Ramadan ada juga pahalanya, tapi beda pahalanya di dalam. Kalau di lalena ulan Ramadan masjid kama bere sumbangan lauri pembangunan masjid kita pada den dari rampe. Alhamdulillah wa syukrilillah. Marilah kita memberikan sumbangan lauri pembangunan masjid kita nasabah apalana luar biasa. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, apabila kita mau makan, mau buka puasa, perlu kita perhatikan 3 masalah. Ij'alu salusum batnikum li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun lil hawai. Apabila kita mau makan, buka puasa langsung kita makan 1/3 untuk makanan. Tegai riasan 1/3 nari itu nareko manreki na lomofi rasanya bertambah maka langsung kita berhenti. Itulah namanya 1/3. Masih mau rasanya tambah, sudah 1 piring habis masih mau tambah, langsung kita berhenti. Itulah namanya 1/3. Jadi detona terlalu banyak kita makan waktu buka puasa. Kenapa? Karena kapan terlalu banyak kita makan maka salat maghrib akan terlambat kita laksanakan. Jadi sekedar saja makan, kalau kita langsung makan nanti sudah salat maghrib baru tambah lagi. Begitu pula 1/3 untuk minuman. Nareko kita minum, jangan terlalu banyak kita minum, sekedarnya saja minum, nanti sudah salat maghrib baru kita tambah lagi. Dan 1/3 untuk bernapas. Taroat toiro onron dan napaseta. Nah sahabat, kapan terlalu banyak kita makan 1/2 juga kita minum, maka tidak ada tempat bernapas, maka poso nih. Dan adu lemas sempajam mangaribi. Cinampe piau sempajam mangaribi hidik na diolo. Nah sahabat magai mesok ladai, terlalu banyak dia makan waktu buka puasa. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia. Ada 4 golongan, ada 4 orang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan 4 orang ini, 4 golongan ini termasuk kita di dalamnya. Karena kalau orang tua rindu kepada anaknya atau anak rindu kepada orang tuanya, lama baru ketemu itu biasa. Tetapi kalau surga rindu kepada kita ini luar biasa. Tegai naroria daneri surga yang itu pertama, orang dirindukan oleh surga, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Marilah kita di dalam bulan suci Ramadan ini perbanyaklah membaca Al-Quran, karena pahalanya luar biasa. 1 huruf kita baca, kita akan mendapatkan pahala 10. Jadi contohnya kita membaca alif lam mim, itu 3 hurufnya, maka kita akan mendapatkan pahala 30. Jadi di samping pahalanya luar biasa, kalau kita membaca Al-Quran juga dirindukan oleh surga. Yang kedua dirindukan oleh surga, orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Tegai nauding maka solan rapalana pahala puasa pada nadenre urampe. Tidak boleh kita dusta, tidak boleh kita bohong, ya, tidak boleh memfitnah, tidak boleh membicarakan aib orang. Ini yang bisa merusak pahala puasa. Jadi orang yang menjaga lidahnya hal-hal yang bisa merusak pahala puasa juga dirindukan oleh surga. Yang ketiga dirindukan oleh surga, orang yang senantiasa memberi makan orang lapar, termasuk toma puasai ria repa pabuka. Alhamdulillah wa syukrillah, di masjid kita ini setiap sore ada yang membawa hidangan buka puasa. Ini pahalanya luar biasa. 1 orang yang membawa hidangan buka puasa sama dengan pahalanya orang yang makan kita punya pabuka. Jadi seandainya orang yang berpuasa mendapat pahala 10, orang yang membawa hidangan buka puasa juga mendapatkan pahala 10. Jadi sama pahalanya. Orang yang makan kita punya pabuka dan orang yang bawa pabuka. Dan terakhir, orang yang dirindukan oleh surga, orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa syukrilillah, kita semua melaksanakan ibadah puasa, berarti surga rindu kepada kita.
Jadi insya Allah di akhirat nanti ada pintu surga namanya Ar-Rayyan. Karena 8 pintu surga, salah satunya namanya Ar-Rayyan, diperuntukkan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Masuklah di dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, karena di waktunya hidup di dunia dia melaksanakan ibadah puasa. Inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu hadila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.